Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas berita-berita seputar Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru seputar Manchester United. Glory Manchester United dan selamat menyaksikan. Scott McTominay, pemain yang menerima gaji rendah di Manchester United. Manchester United merupakan klub kaya raya di dunia dan biasanya membayar gaji pemainnya dengan nominal yang cukup tinggi. Namun ada beberapa pemain yang masih mendapatkan bayaran cukup kecil. Pemain yang masih mendapatkan gaji kecil ialah Scott McTominay. McTominay merupakan gelandang produk asli Akademi Pemain Muda Manchester United. Pemain asal Skotlandia tersebut sebenarnya memulai karir sebagai penyerang tengah namun kemudian beralih menjadi gelandang sampai sekarang berkat arahan mantan pelatih tim cadangan United, Warren Joyce. McTominay menandatangani kontrak profesional pertamanya pada Juli tahun 2013 saat berusia 17 tahun. Kini McTominay merupakan salah satu gelandang andalan Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer cukup sering menurunkan sang pemain. McTominay sudah mencatatkan 40 penampilan di semua kompetisi musim ini. Dari jumlah itu, dia berhasil mencetak 7 gol dan 1 assist. Meski kontribusinya di lapangan besar, McTominay mendapat gaji sangat rendah. Dia menerima gaji £20.000 per pekan. Dengan penampilan apiknya musim ini bersama Manchester United, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat McTominay akan mendapatkan penambahan gaji bahkan perpanjangan kontrak dari Setan Merah. Bos Uruguay minta Edinson Cavani bertahan di Manchester United. Sebuah angin segar datang bagi Manchester United. Pelatih timnas Uruguay, Oscar Tabarez menyarankan Edinson Cavani untuk bertahan di skuad Setan Merah musim depan. Cavani saat ini berada di persimpangan jalan, kontrak sang striker akan resmi berakhir di musim panas nanti. Pihak Manchester United dilaporkan ingin mempertahankan Cavani, namun sang striker dikabarkan lebih berat untuk menerima pinangan Boca Junior di musim panas nanti. Depo melansir bahwa baru-baru ini Cavani berkonsultasi dengan Oscar Tabarez terkait masa depannya. Sang manajer menyarankan Cavani bertahan di MU. Menurut laporan itu, Tabarez menilai bertahan di Manchester United adalah opsi terbaik untuk Cavani. Bersama MU, Cavani bisa bermain di level tertinggi, terutama karena Manchester United kemungkinan besar akan bermain di Liga Champions musim depan. Tabarez menilai itu akan bermanfaat bagi Cavani, mengingat 1 tahun terakhir kondisi Cavani kurang optimal. Lebih lanjut, motif Tabarez menyarankan Cavani bertahan di MU agar sang striker berada dalam kondisi prima di Piala Dunia 2022 mendatang. Tabarez kembali berencana untuk mengandalkan Cavani di lini serangnya. Untuk itu ia ingin sang striker berada dalam kondisi yang prima jelang laga ini. Itulah mengapa Tabarez berharap Cavani bertahan setidaknya 1 tahun lagi di MU agar ia bisa siap tempur di Piala Dunia Qatar nanti. Menurut laporan itu, Cavani akan segera mengambil keputusan terkait masa depannya. Ia diberitakan akan mengumumkan keputusannya itu paling lambat di pekan depan. Jelang lawan Granada, 3 pemain muda ikut latihan Manchester United. Manchester United mendapatkan tambahan tenaga jelang laga melawan Granada. Ada 3 pemain muda mereka yang ikut latihan bersama skuad Setan Merah. Jelang laga ini, Manchester United kehilangan 3 pemain. Mereka adalah Luke Shaw, Scott McTominay dan Harry Maguire harus absen karena mendapatkan akumulasi kartu. Namun Manchester United mendapatkan tambahan tenaga jelang laga ini. Ada 3 pemain muda yang bergabung berlatih bersama Setan Merah. 2 pemain muda yang ikut berlatih bersama skuad MU adalah Zola Soretir dan Anthony Elanga. Soretir sudah mencicipi debut bersama Manchester United di Liga Eropa, namun ia belakangan ini absen dari skuad MU. Sementara Anthony Elanga baru saja masuk ke skuad Liga Eropa MU di pekan lalu, namun ia tidak sempat bermain di leg pertama kemarin. Di sesi latihan Manchester United kali ini, ada 1 pemain muda baru yang bergabung. Ia adalah Will Fish, ia merupakan bek tengah yang bermain di tim U23 MU. Sang bek kemungkinan dipersiapkan melawan Granada mengingat MU tengah kekurangan stok bek tengah.
Manchester United vs Granada, siapa yang gantikan Harry Maguire? Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer memberikan informasi mengenai siapa yang akan menggantikan Harry Maguire saat menghadapi Granada. Ia mengonfirmasi bahwa Axel Tuanzebe akan menjadi starter di lini pertahanan MU. Manchester United akan kedatangan tamu dari Spanyol pada tengah pekan ini. Mereka akan menjamu Granada di leg kedua babak perempat final Liga Eropa musim ini. Namun di laga ini, Manchester United tidak akan diperkuat sang kapten, Harry Maguire karena mendapatkan akumulasi kartu kuning. Sementara stok bek tengah MU saat ini cukup terbatas. Solskjaer mengonfirmasi bahwa Axel Tuanzebe yang akan menggantikan Maguire di laga ini. Axel selalu menjadi pribadi yang positif dan juga seorang pekerja keras, buka Solskjaer kepada Manchester Evening News. Victor Lindelof dan Harry Maguire menciptakan kerjasama yang sangat bagus, sehingga kesempatan bermainnya cukup terbatas. Namun ia kini siap untuk mendapatkan kesempatan ini. Pada kesempatan ini, Solskjaer juga memastikan bahwa Eric Bailly belum bisa bermain. Ia mengonfirmasi sang bek sudah kembali ke Manchester, namun ia belum cukup fit untuk bermain. Alasan kocak Bruno Fernandes dorong Fred saat rayakan gol. Selebrasi gol Fred setelah membobol jala Tottenham Hotspur pada lanjutan Liga Inggris, menyedot perhatian. Saat itu, Fred malah didorong hingga terjatuh oleh rekan setimnya, Bruno Fernandes, saat berselebrasi di pinggir lapangan. Bruno Fernandes lalu memberikan klarifikasi mengapa mendorong Fred setelah sang gelandang membobol gawang Tottenham. Ia menyebut dorongannya itu sebagai bentuk perhatiannya terhadap sang gelandang. Setelah mencetak gol, Fred berlari ke pinggir lapangan untuk melakukan selebrasi. Namun Fernandes yang ikut merayakan gol itu malah mendorong Fred hingga terjatuh. Fernandes mengklaim mendorong Fred sebagai tanda sayangnya kepada sang rekan. "Saya mendorong dia karena Fred biasanya tidak pernah mencetak gol," ujar Fernandes di laman resmi MU. "Ketika ia mencetak gol, kami harus melakukan sesuatu yang berbeda. Kami harus melakukan sesuatu untuk mengenang gol itu," ujar Bruno Fernandes. Tidak berhenti di situ, Fernandes kemudian terus meledek Fred. Ia menyebut pemain asal Brasil itu kemungkinan baru mencetak gol lagi bagi MU pada 2022. "Saya rasa gol berikutnya akan terjadi 1 tahun lagi, karena kalau tidak saya ingat ia terakhir kali mencetak gol saat melawan klub Brugge, yaitu sekitar hampir 1 tahun yang lalu," ujar sang playmaker.